Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Sobat mungkin sudah sering melihat di sekitar kita ada beberapa orang yang membudidayakan ikan air tawar dalam kolam serta melihat keuntungan yang mereka peroleh dari budidaya ikan, membuat kita juga tertarik untuk ikut mencoba membudidayakannya. Ikan yang sering kita lihat yang dibudidayakan adalah ikan lele atau juga ikan nila sehingga muncullah pertanyaan di benak kita. Manakah yang lebih menguntungkan, ternak ikan lele atau ikan nila? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan di atas tidak bisa dijatuhkan secara sepihak dari kesuksesan yang diperoleh seseorang. Namun juga dengan melihat dari berbagai faktor yang umumnya berasal dari Anda sendiri yang hendak memulai usaha ternak ikan tersebut. Nah, untuk lebih memudahkan Anda guna menjatuhkan pilihan yang lebih sesuai untuk Anda, apakah hendak memulai ternak ikan lele atau ternak ikan nila, maka beberapa panduan berikut ini bisa Anda jadikan referensi. Sebelum menentukan lebih untung budidaya ikan lele atau ikan nila, ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan oleh Anda, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, lokasi kolam ikan. Yang pertama kali yang menjadi dasar pemilihan dalam budidaya ikan adalah lokasi kolam yang Anda miliki. Kita tahu bahwa ikan lele tidak membutuhkan air yang mengalir atau jernih sedangkan ikan nila membutuhkan air yang kaya akan oksigen serta memiliki sirkulasi air yang bagus. Nah, jika lokasi kolam yang Anda miliki berada dekat rumah dan Anda tidak mau direpotkan dengan pemasangan alat sirkulasi air, maka Anda bisa memelihara ikan lele saja. Sedangkan jika lokasi kolam Anda jauh dari rumah dan dikhawatirkan Anda akan sering terlambat mengantarkan pakan, maka sebaiknya dipelihara saja ikan nila, karena ikan nila tidak memiliki sifat kanibalisme ketika lapar sebagaimana kanibalisme pada ikan lele jika mereka lapar. Untuk kolam di area sawah yang airnya mengalir atau dekat dengan mata air, sebaiknya dipelihara ikan nila saja. Memelihara ikan lele pada air jernih hanya akan meningkatkan kanibalismenya. Kedua, kemudahan mencari pakan alternatif. Mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa kunci untuk memperoleh keuntungan besar dalam budidaya ikan adalah dengan menyediakan pakan alternatif yang berharga murah atau bahkan didapat secara gratis. Meski demikian, pakan alternatif juga harus bernutrisi dan kaya akan protein agar ikan tidak hanya kenyang namun juga bisa membuat pertumbuhan ikan menjadi cepat besar. Ikan lele lebih condong ke arah karnivora sehingga pakan alternatifnya kebanyakan dari jenis hewan seperti maggot, cacing, usus ayam, bangkai ayam, keong, ikan ruca, dan lain-lain. Sedangkan ikan nila ini, dia bersifat omnivora yang makanan alternatifnya bisa diperoleh dari jenis hewani dan nabati seperti keong, cacing, maggot, bekatul, sisa sayur, ampas tahu, dan lain-lain. Nah, jika di dekat Anda mudah mendapatkan pakan alternatif lele, maka sebaiknya Anda memilih memelihara ikan lele saja agar bisa menekan biaya pakan pelet nantinya. Sedangkan jika lebih mudah memperoleh pakan alternatif nila maka sebaiknya Anda memelihara ikan nila saja, agar tak keluar terlalu banyak tenaga mencari pakan alternatif lele yang mungkin lebih sulit untuk dicari. Ketiga, faktor ikan yang tidak mudah stres dan kanibal. Stres pada ikan bisa berakibat nafsu makan yang hilang sehingga ikan sakit lalu menyebabkan mati. Stres bisa dipicu oleh berbagai faktor diantaranya suhu air kolam yang tidak tepat, air kolam dioboh-oboh, adanya serangan predator dan lain-lain yang bisa memicu kestresan pada ikan. Dalam hal ini, ikan lele lebih mudah stres daripada ikan nila. Jika Anda menangkap sebagian ikan lele saja dalam kolam maka ikan lele lainnya akan stres dan nafsu makannya berkurang. Berbeda dengan ikan nila, bisa dibilang ia adalah ikan yang tidak mudah stres atau anti-stres.
Selain stres pada ikan, ada lagi sifat yang bisa merugikan peternak, yaitu sifat kanibalisme yang tinggi pada ikan. Lele juga sangat terkenal akan sifat kanibalismenya yang memakan sesama teman sendiri. Ini tentu sangat merugikan peternak mengingat kanibalisme pada lele sangat tinggi. Intinya jangan pernah memelihara ikan lele secara banyak di air jernih karena mereka bisa melihat kawannya sendiri dan akan saling menyerang dan bisa meningkatkan terjadinya kanibalisme. Peliharalah ikan lele hanya di kolam yang air sudah hijau untuk mengurangi jarak pandang lele dan sifat kanibalismenya. Sedangkan untuk ikan nila, ikan ini tidak punya sifat kanibalisme, jadi Anda tidak perlu khawatir jika terlambat dalam memberikan pakan. Dalam faktor stres dan kanibalisme terbukti jelas bahwa ikan nila jauh lebih unggul dibandingkan dengan ikan lele yang lebih mudah stres dan kanibalisme. Keempat, padat tebar ikan dalam kolam. Jika bicara tentang padat tebar ikan dalam kolam, maka untuk urusan padat tebar, ikan lele adalah juaranya. Ikan lele mampu mencapai 200 ekor per milimeternya, di mana hal ini tidak mungkin dilakukan pada ikan nila karena ikan nila justru akan lambat besar jika padat tebar ikan dalam kolam terlalu tinggi. Menurut pengalaman peternak ikan nila, bahwa agar cepat besar ikan nila membutuhkan lokasi yang cukup bebas untuk bergerak ke sana kemari. Kelima, pemasaran. Dalam segi pemasaran lebih untung budidaya ikan lele atau ikan nila. Nah, untuk poin pemasaran maka sebenarnya ini bisa dibilang tergantung dari keuletan masing-masing peternak dalam menjual ikan hasil budidayanya. Hanya saja jika kita melihat dari segi permintaan pasar, maka untuk saat ini ikan nila lebih diminati. Hal ini karena sudah tersebarnya image buruk tentang ikan lele budidaya, yang katanya diberi makan kotoran manusia dan bangkai ayam. Padahal tidak semuanya peternak lele memberikan pakan seperti itu pada ikan lelenya. Berita tentang buruknya dampak konsumsi daging ikan lele juga semakin menurunkan minat pembeli akan daging ikan lele. Sedangkan ikan nila masih banyak peminatnya baik dari pedagang ataupun rumah makan. Namun jangan sampai Anda pesimis ikan lele Anda tidak laku. Sekarang ini warung makan dengan berbagai macam menu lele pun sudah mulai banyak dan mudah ditemui. Jadi kemungkinan harga ikan lele juga sudah naik. Setelah melihat beberapa uraian di atas, maka kami rasa Anda bisa membuat kesimpulan sendiri tentang mana yang lebih menguntungkan, ternak ikan lele atau ikan nila. Baik ikan lele maupun ikan nila sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting adalah mau memulai. Nah sobat pengusaha, demikianlah beberapa informasi tentang lebih untung mana, budidaya ikan lele atau ikan nila yang harus sobat pahami sebelum memutuskan untuk memulai usaha budidaya perikanan jenis apa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan salam sukses.